Penanganan kasus suami aniaya istrinya yang sedang hamil sempat disorot publik karena tersangka sempat tak ditahan polisi dan justru melarikan diri. Lebih lengkap soal ini kita akan bahas bersama Ketua Harian Kompolnas, Pak Beni Mamoto. Terima kasih Pak Beni sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih. Pak Beni, kalau terkait dengan kasus ini, menurut Anda penyidik yang sempat membiarkan pelaku ini untuk dibebaskan dan hanya wajib lapor seperti apa pandangan Anda? Yang pertama tentunya perlu saya sampaikan bahwa kasus yang menyangkut kekerasan terhadap perempuan dan anak, ini menjadi atensi Bapak Presiden, menjadi atensi, Bapak Menko Polhukam, juga Ibu Menteri PPPA dan Kapolri. Kenapa? Karena ini kasus meningkat terus dari waktu ke waktu. Oleh sebab itu, Bapak Presiden sudah menyetujui unit PPA akan dinaikkan menjadi direktorat PPA dan PPO. Ini wujud komitmen dari pemerintah. Nah, dalam prakteknya di lapangan, penanganan kasus-kasus ini sudah ada SOP-nya. Penanganannya secara khusus. Yang pertama, respon harus cepat. Hmm, Berikan perlindungan kepada korban, pertolongan kepada korban, pendampingan kepada korban. Ini harus segera dilakukan. ya. Nah, dalam proses penyelidikannya sendiri, ini harus cepat. Dalam artian begini, kalau memeriksa korban, tidak harus korban itu dibawa ke kantor. Kita jemput bola, di mana dia berada, bisa diinterview. Yang diperlukan adalah bentuk kekerasannya, kemudian latar belakang atau motif pelaku ini apa. Ini penting. Contoh misalkan, Ya, hadirnya Will, wanita lain, atau mengonsumsi narkoba, oke, atau mabuk. oke. Ini penting, begitu diketahui hal itu, maka potensi ancaman terhadap korban ini sangat besar. Mhm. Buktinya masih sempat ngancem orang tuanya kan, Oke, mertuanya. Pak Beni, tapi di kasus ini sendiri kan Kapolres sendiri sempat meminta maaf karena penyidik dinilai tidak peka sehingga tersangka dilepaskan saat itu. Ini kalau menurut Anda apakah kurangnya pengawasan atau seperti apa? Jadi, kami dalam beberapa waktu yang lalu itu memberikan statement di media, salah satunya adalah bahwa di sini menunjukkan bahwa pihak kepolisian, dalam hal ini penyidiknya, tidak punya kepekaan terhadap korban, khususnya wanita. Kalau peka, empati, maka langkahnya tidak seperti ini. Sebagai contoh, aduh Hmm, korban belum sempat diperiksa, karena tentunya nunggu pemeriksaan itu di kantor. Tidak harus, bisa diinterview langsung di tempat atau di mana dia berada. Ini contoh. Kemudian soal visum, kalau sudah melihat dari hidung keluar darah, kemudian dari telinga keluar darah, ini tentunya serius. Itu sudah oke. bisa ditafsirkan penganiayaan berat. Tapi kalau untuk Sehingga kasus KDRT sendiri Pak Beni, untuk penahanan pelaku sendiri tuh ada syarat-syarat yang memang harus dipenuhi tidak sih? Karena kan kemarin dilepas karena belum ada visum. betul, jadi alasan penyidikan ini belum ada visum sehingga apakah ini lukanya ringan atau berat, ini belum bisa dipastikan dan sebagainya. Tetapi sesungguhnya kasat mata saja melihat foto yang beredar, kemudian dijelaskan keluar darah dari telinga dan dari hidung, ini kan pukulannya pasti keras. Terbukti yang bersangkutan nggak bisa beraktivitas, harus istirahat. Nah, kemudian satu hal lagi yang menurut saya perlu menjadi stressing dalam hal ini adalah kami sudah koordinasi dengan Kementerian PPA, disampaikan, Pak Beni kalau bisa dikenakan juga Undang-Undang Perlindungan Anak. Kenapa? Ibu ini hamil 4 bulan. Si anak di kandungan itu pasti terganggu dengan kondisi ibunya yang trauma atau stres atau di bawah tekanan atau mungkin ketika terjadi penganiayaan itu juga menyasar bagian-bagian yang ada kaitannya dengan si bayi. Mhm. Nah, ini saran kami untuk penyidik nanti berkoordinasi dengan Kementerian PPPA, nanti akan ada ahli dari PPPA,
ketika memang layak pasal itu ditambahkan soal perlindungan anak, kenakan supaya sanksinya seberat mungkin begitu. Oke, jadi artinya untuk kasus ini sendiri sejatinya memang langsung harus ditahan seperti itu ya Pak Beni ya? Iya, karena resiko dia melakukan lagi besar sekali. Oke. Pak Beni, tapi kalau Anda melihat ini apakah artinya penyidik saat itu tidak memiliki justifikasi kemanusiaan dan apakah terkait kasus ini sendiri perlu tindakan khusus terhadap penyidik tersebut karena dianggap mungkin telah melakukan kelalaian atau etik? Perlu dilakukan evaluasi, dilakukan pemeriksaan secara internal, apa alasannya dan sebagainya, sehingga nanti bisa ditemukan fakta yang objektif. Untuk nanti menilai ini tentunya setelah dilakukan evaluasi internal, pemeriksaan internal, bisa dinilai secara objektif adakah hal-hal yang lalai dilakukan atau lambat responnya atau apa namanya eh, putusan yang akhirnya membuat masyarakat protes, viral, Ya. baru kemudian dilakukan upaya penangkapan. Baik, tentunya memang diperlukan justifikasi kemanusiaan khususnya terkait dengan hal-hal ataupun kasus-kasus yang berkaitan dengan KDRT perempuan dan juga anak. Terima kasih Pak Beni Mamoto, Ketua Harian Kompolnas sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang.